Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 tahun lebih aku menerapkan gaya hidup minimalis di kehidupanku, hal yang aku lakukan salah satunya adalah mendeclutter atau menyortir barang-barang pribadiku. Sebelum itu, aku mau kasih lihat ke teman-teman kuantitas barang-barangku dulu sebelum aku mengenal gaya hidup ini. Dan akan aku share bagaimana caraku mendeclutternya. Yang pertama, impulsive buying. Ini adalah koleksi make up dan skincareku. Dulu aku tergolong impulsive buyer. Aku membeli produk skincare yang sedang tren. Padahal produk yang aku miliki sebelumnya belum habis terpakai. Tapi aku membeli lagi produk yang lainnya. Padahal mungkin produk tersebut belum tentu cocok denganku. Hingga sampai masa kadaluarsanya tiba dan aku membuangnya begitu saja. Sekarang aku hanya menggunakan beberapa item skincare esensial yang benar-benar aku butuhkan. Yang kedua, barang dengan fungsi yang sama. Aku sudah memiliki sepatu olahraga berwarna ungu dan abu-abu, tapi aku membeli lagi sepatu berwarna pink abu-abu, padahal fungsinya tetap sama. Sekarang aku punya sepatu hitam polos yang bisa aku pakai untuk kegiatan di kantor suami dan acara formal lainnya. Sepatu putih untuk hangout, sepatu olahraga pink yang lagi dipinjam kerabat, dan sandal karet 40 ribuan yang awet aku bawa ke medan apapun. Begitu pula koleksi hijabku. Contohnya, aku memiliki banyak hijab berwarna merah, padahal hanya berbeda sedikit saja pada tone warnanya. Sekarang aku hanya memiliki hijab-hijab ini. Tidak seperti para minimalis pada umumnya yang memiliki palet warna khusus seperti putih dan hitam. Aku lebih mengkategorikannya sesuai kebutuhanku. Mungkin ke warna netral yang mudah di mix and match, dan juga jilbab berwarna cerah untuk kegiatanku di kantor suami. Dan ini hijabku yang lainnya, 3 potong pasmina, 3 hijab daily untuk hari-hari, dan 3 jilbab kurung panjang untuk acara keagamaan. Untuk tas, dulu aku memiliki lumayan banyak tas, dan sekarang aku hanya memiliki 3 buah tas yang fungsinya bisa aku gunakan ke beberapa situasi, seperti tas hitam yang bisa aku pakai di kegiatan kantor suami dan acara formal lainnya. Tote bag kanvas yang kuat membawa daily essential dan barang anak-anak ketika hangout. Dan tas mini ini cukup membawa HP dan dompet ketika berbelanja. Yang ketiga, kualitas lebih penting dari kuantitas. Aku anak bungsu dari 3 abang laki-laki atau satu-satunya anak perempuan di rumah. Makanya kuantitas bajuku banyak karena tidak ada saingan belanja di rumah. Tapi aku jadi mudah stres dan merasa tidak punya cukup waktu untuk membereskannya. Dan sekarang aku menyortir baju-bajuku dan hanya menyimpan baju yang aku butuhkan dan yang aku senangi ketika aku pakai. Setelah aku declutter, aku membaginya ke beberapa kelompok. Barang yang mau aku hibah, aku pre-love, dan barang yang aku simpan. Dan ini adalah before dan afternya. Minimalis artinya mengkonsumsi segala sesuatu berdasarkan nilai kegunaan barang. Jika suatu barang tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka perlu untuk disingkirkan. Mungkin bagi tiap orang, konsep hidup minimalis itu bisa berbeda-beda. Tidak ada titik pasti apakah aku sudah mencapai goalsku dalam perjalananku menerapkan gaya hidup ini. Menurutku, semua ada di mindset kita masing-masing, karena banyak jenis minimalis lifestyle dalam penerapannya. Aku tidak mengikuti konsep one in one out atau kita membeli satu barang baru maka mengeluarkan satu barang sebelumnya. Tapi mungkin mindset itu cocok bagi mereka yang shoppingaholic, ingin mengurangi kuantitas bajunya dengan membeli baju yang baru dan mengeluarkan baju yang lama. Aku tidak mematokkan target minimal angka dalam kepemilikan barang-barangku. Takut nantinya aku malah jadi impulsive buying dan malah mengganggu finansialku. Aku tidak lagi FOMO dan takut ketinggalan tren. Karena saat ini
Seolah-olah setiap orang ingin berlomba-lomba pamer kehebatan, kekayaan, kemewahan, dan lainnya. Tapi bukan berarti aku menjadi pelit dan perhitungan pada diri sendiri. Aku hanya lebih berhati-hati untuk membeli sesuatu dan sudah aku pikirkan matang-matang sebelumnya. Aku akan membelinya jika memang benar-benar aku butuhkan, sudah habis atau rusak. Atau jika barang tersebut mahal, aku akan membuat sinking funds-nya dulu. Sembari menabung, aku sambil berpikir, barang tersebut memang benar-benar aku butuhkan atau hanya belanja impulsif semata. Kalau masih bisa aku perbaiki seperti yang sedang aku lakukan ini, akan aku pertahankan. Ini adalah baju daster rumahku yang sobek karena sering buka tutup resleting saat menyusui anakku. Alih-alih membeli daster baru, aku memilih untuk menjahitnya karena kainnya masih layak pakai. Tapi jika baju daster ini sudah pun aku reparasi, tapi tetap koyak atau di bagian lain koyak, maka akan aku jadikan kain lap di dapur. Dengan kepemilikan barang yang sedikit, aku jadi mampu memiliki waktu luang untuk hal yang lainnya. Tidak mudah marah dengan anak-anakku dan menggadaikan waktuku hanya untuk berberes yang tidak pernah ada habisnya. Bahkan, mencari barang yang dibutuhkan juga lebih mudah karena semua barang telah bersih dan rapi di tempatnya masing-masing. Bahkan di agamaku, hidup minimalis dalam Islam berdasarkan pada nilai kesederhanaan, tidak boros, tidak berlebihan, dan bersahaja. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, dan makan minumlah jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Aku menghibahkan barang-barangku ke kerabat dekat dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Aku juga memprelovkan barang-barang yang sekiranya memang tidak bisa aku bagikan ke kerabat, seperti baju-baju kerjaku dulu. Karena aku juga tidak ingin sembarangan menghibahkan dan takutnya nanti malah menjadikan barang tersebut sampah untuk orang lain. Di surat Al-Isra ayat 26 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Tujuan utamaku untuk declutter tidak hanya bagaimana memiliki jumlah barang yang sedikit, tapi menyortir mana yang benar-benar aku butuhkan agar hidupku lebih nyaman, tidak mubazir, simple, dan bisa membuatku bahagia. Sekian dulu videoku kali ini ya. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.